Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi dari UINHAS Jember. Prodi saya di Bimbingan Konseling Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi model perkembangan terapi dalam pasangan. Nah, jadi model ini yang menganggap kalau hubungan atau pasangan itu mengalami tahapan-tahapan tertentu dalam kehidupannya dalam sehari-hari. Nah, biasanya masalah muncul itu karena pasangan itu nggak siap atau tidak bisa menyesuaikan diri di setiap tahapan-tahapan tersebut. Nah, di sini ada prinsip dasar. Yang pertama itu ada hubungan dinamis. Nah, artinya hubungan dinamis itu terus berubah, enggak akan selamanya seperti awal kita ketemu. Akan pasti ada naik turunnya dalam hubungan suatu itu. Yang kedua, tipe fase mempunyai tantangan masing-masing. Setiap tahapan itu mempunyai masalah atau ujian yang berbeda-beda. Kalau bisa dilewati, hubungan itu akan kuat untuk selamanya. Nah, untuk yang ketiga, itu kunci sukses adaptasi. Si pasangan harus bisa mengikuti perubahan fase itu. Kalau ngotot pengen kayak seperti awal itu agak susah karena tidak akan bisa. Nah, yang selanjutnya tahapan umum hubungan pasangan. Yaitu yang pertama, masa penuh cinta dan fantasi. Hal ini masa awal PDKT atau awal nikah, semuanya itu akan berawal dari indah. Pasangan itu nggak ngelihat kekurangan atau sama lain. Lebih sibuk kagum sama hal-hal yang bersifatnya manis. Itu yang di awal. Yang kedua itu masa adu kuat dan konflik mulai muncul. Nah, mulai kelihatan tuh bedanya masing-masing. Misalnya yang satunya suka jalan-jalan gitu. Yang satunya suka di rumah. Terus sering ya mulai sering debat masalah hal-hal yang sepele, kecil. Nah, hal itu menjadi salah paham atau ngerasa pasangan kita itu, loh kenapa ya kita itu kok sudah enggak ngerasa cocok gitu. Itu yang dirasakan. Pastinya itu jika sudah lebih dari 1 tahun ataupun lebih 5 tahun, karena sudah saling mengenal satu sama lain. Jadi hal itu yang bisa menyebabkan adanya emosi yang berlebihan nantinya. Nah, untuk yang selanjutnya itu stability, masa mulai menerima perbedaan. Nah, kalau udah bisa ngelewatin masa-masa itu, dari masa konflik, dari hal kecil itu masuk ke fase ini, pasangan itu akan mulai sadar. Oh iya, ternyata dia memang kayak gitu. Ya udah, aku bisa menerimanya. Harus belajar kompromi dan nggak ngotot atau hanya maunya sendiri. Itu semuanya itu harus sesuai dengan kemauan sendiri. Karena dari hal itu, karena udah saling paham, itu mereka akan saling, oh iya, nanti kita bisa rembukan bagaimana caranya untuk semisal menyelesaikan masalah. Bagaimana caranya, bagaimana baiknya dalam hubungan itu menjalin hubungan yang bisa menjalin keharmonisan seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu komitmen. Nah, di mana itu masa memilih bertahan tanpa ilusi. Nah, di tahapan ini pasangan udah tidak hidup terbayang masa-masa lalu atau ekspektasi yang berlebihan. Mereka itu sebagai pasangan sudah sadar bahwa pasangan atau manusia itu udah
ya seperti manusia dan tetap memilih untuk bersama walaupun udah tahu kekurangannya masing-masing. Nah, dari hal itu kita sudah tahu kekurangan si laki-laki ataupun si perempuan, udah tahu kekurangannya si laki-laki dan yang laki-laki juga udah tahu kekurangan perempuannya. Jadi yang laki-laki itu menutupi kekurangan si perempuan. Begitupun sebaliknya. Mungkin seperti itu. Untuk yang selanjutnya ini masa membangun makna hidup bersama. Nah, pada fase ini yang paling dewasa di sini pasangan itu tidak cuma hanya memikirkan pasangan mereka, akan tetapi sudah memikirkan mau akan membuat hidup ini akan selalu bersama. Nah, misal nih membangun usaha bareng, bikin kegiatan sosial bareng, ataupun visi keluarga mungkin itu berjangka panjang, mungkin seperti hal itu. Nah, yang selanjutnya itu ada proses terapi. Nah, identifikasi pasangan ada di fase mana psikologi bakal bertanya-tanya terus, menyimpulkan si pasangan ini lagi di tahap mana, seperti itu. Nah, yang kedua harus memberitahu ke pasangan tentang yang mereka hadapi. Jadi oleh hal itu kita harus saling terbuka oleh satu sama lain, karena nanti akan bisa menjadikan interaksi atau semacam solusi atau mencari solusi bersama dalam keluarga tersebut. Nanti akan pasangan itu akan saling bantu dan sadar, oh wajar kok kita lagi sering ribut soal kita dihadapkan dengan masalah suatu apapun itu. Mungkin seperti itu. Nah, yang ketiga ini melatih cara-cara baru agar bisa menghadapi fase itu. Diajari keterampilan komunikasi, cara kompromi, manajemen emosi ataupun bagaimana caranya kita itu happy di tengah masalah yang kita hadapi. Jadi harus saling melengkapi dalam suatu hubungan ataupun dalam keluarga. Nah, apa sih aplikasi yang cocok untuk dalam hal ini? Yang pertama itu pasangan yang sudah lama bersama-sama tapi mulai merasa hambar, ya seperti itu. Yang kedua, pasangan yang ekspektasinya berbeda-beda dan sering kecewa. Yang ketiga, pasangan yang lagi krisis soal kepercayaan atau komitmen. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Ada pasangan nikah sudah 5 tahun. Akhir-akhir ini mereka merasa bosan, tidak sehangat dulu, sering salah paham, pas lagi bertemu atau lagi berkumpul itu sering berbeda pendapat, ketahuan mereka lagi di tahapan stability, di mana cinta itu sudah tidak fantasi seperti dulu lagi. Nah, di terapi
itu mereka diajak untuk ngobrol perbedaan masing-masing. Harus diajari bagaimana cara berkompromi yang baik, bagaimana caranya komunikasi yang baik, dan juga diberi ide-ide yang aktivitas baru agar hubungan itu tetap hidup meskipun sudah menjalani masa-masa seperti halnya yang tadi, sudah melewati suatu masalah apapun itu ya. Jadi jangan pernah merasa saya ini tidak cocok dengan pasangan saya, mungkin saya harus berpisah. Nah, hal itu adalah hal yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena manusia itu tidak akan pernah ada yang cocok antara laki-laki dan perempuan. Mengapa saya mengatakan tidak cocok? Hal itu karena pemikiran kita itu beda. Jadi perempuan itu memikirkan mungkin dari segi hal perasaan, akan tetapi lelaki itu berpikirnya secara logika. Nah, mengapa laki-laki terkadang itu mau melakukan sesuatu, kita masih nanti semisal seperti ini jadinya seperti ini. Nah, perempuan itu tidak berpikir seperti itu. Akan tetapi jangan sampai merendahkan perempuan ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.